Hey, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Gandhi Munte dan bagi kalian yang belum kenal aku, nama aku Gandhi Munte dan aku tinggal di Finlandia. Munte itu Ginting, part of Ginting. Dan kali ini aku mau ngebahas mengenai music videonya si Lyodra, Ziva, dan Tiara. Eh, karena menurutku ada beberapa hal yang orang-orang lupain. Mereka fokus kepada siapa yang paling bagus gitu loh. Padahal tiga-tiganya bagus dan mereka punya versi masing-masing. Dan hal-hal yang orang lupakan itu menurutku yang hal penting gitu loh. Music videonya itu kan unik sekali. Mereka menggunakan satu cowok dan menurutku ada cerita yang berkesinambungan dari versinya Lyodra, Ziva sama Tiara, dan itu patut sekali untuk dikasih jempol karena menurutku genius sekali. Mas Yofi genius membuat lagu dan lagunya itu bisa dibuat cerita dan mereka menggunakan cowok yang sama dan itu menurutku juga sangat bagus. Jadi kan di Indonesia itu kan yang sangat happening kan sekarang ngebanding-bandingin gitu loh. Jadi mereka membuat lagu, si Mas Yofinya membuat lagu dan dinyanyiin oleh tiga orang yang sedang sangat terkenal di Indonesia dan membuat orang membanding-bandingin dan mau nggak mau lagunya akan terangkat gitu loh. Dan menurutku itu sangat bagus sekali, sangat jenius sekali. Good job Mas Yofi. Dan si cowok yang Haris ya namanya ya, dia menggunakan si cowok ini sebagai pemerannya dan menurutku orang-orang jadi kayak kenapa gitu loh, kenapa beberapa kalau menurutku sih ya, kalau misalnya orang-orang kritis mereka itu kenapa menggunakan cowok yang sama, artinya itu ada cerita di baliknya. Dan menurutku menggunakan konsep seperti ini akan membuat makna lagu semakin tersampaikan. Artinya lagu ini kan bercerita tentang kenapa kita selalu ketemu sih kalau memang kita nggak ini lagi, kalau kalau kita memang nggak mungkin. Nah, tapi di lagunya itu akan maknanya terlebih tersampaikan dengan adanya interpretasi dari music videonya dan menurutku itu sangat tersampaikan sekali, tiga-tiganya itu berhasil sekali. Sebelum kita lanjutkan, tolong jangan fokus kepada ngebandingin siapa yang bagus. Menurutku tiga-tiganya punya karakter masing-masing dan mereka itu sudah menjadi tiga besar di Indonesian Idol gitu loh. Jadi mereka itu sudah punya kualitas. Jadi kualitas itu tidak dipertanyakan. Apa sih kan? Kualitas itu tidak dipertanyakan. Yang menjadi sekarang yang harusnya jadi topik adalah apa sih cerita dibalik dari music videonya gitu kan? Dan pas kemarin aku nungguin videonya si Lyodra, orang-orang udah nunggu semua tuh. Dan belum dimulai pun sudah ada beberapa yang dislike gitu. Kenapa sih gitu loh? Kenapa harus dislike? Belum ngeliat aja udah dislike gitu loh. Jadi kenapa nggak semua orang yang nge-like videonya Lyodra, nge-like juga di videonya si Ziva dan Tiara? Kenapa nggak semua orang yang ngekomen juga di dua video yang lain gitu loh. Jadi sama-sama trending gitu loh. Mau siapa kayak nanti yang jadi pertama, dua, ketiga itu terserah, nggak apa-apa gitu loh. Satu, dua, tiga itu nggak ada perbedaan apa-apa sih kalau menurutku ya. Dan mereka tuh layak untuk mendapatkan itu karena mereka itu adalah generasi muda dan punya kualitas gitu loh. Idol kali ini memang menurutku bagus banget karena mereka itu generasi muda yang berkarya dan kualitas gitu loh, punya kualitas gitu loh. Jadi good job Indonesian Idols dan good job untuk kalian bertiga. Sebelum kita mulai aku pengen ngasih selamat untuk tiga-tiganya, untuk Lyodra, Ziva, dan Tiara. Video klipnya bagus banget dan congrats untuk hal itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai music videonya. Music videonya dimulai dari si Lyodra kan, si gadis penjual bunga. Cantik banget sih kamu dek, cantik banget di sana. Jadi music video itu dimulai ketika dia menjual bunga dan ada cowok datang dan mereka tuh ketemu mulu gitu loh kan. Di lagu itu kan dibilang kan kenapa kita kenapa kita selalu bertemu gitu kan. Dan pertanyaanku pas ada kata-kata itu kenapa kita harus bertemu dan si cowok ini datang mulu ke toko bunga, ngapain sih ke toko bunga cowok gitu loh, kecuali dia punya bisnis bunga kali ya jadi selalu ke toko bunga gitu loh, atau mamanya nyuruh beli bunga mulu gitu loh, mamanya itu punya Haris kau harus beli bunga setiap 2 hari sekali. Nah mungkin itu alasan kenapa dia ketemu sama si Lyodra mulu gitu loh. Aku kayak yang ngerasanya ada sedikit kejanggalan di sana. Tapi setelah ngeliat 3 video klip ini, jadi kayak, wajar lah si cowok ini kemarin ke toko bunga mulu gitu loh. Jadi pas di videonya si Lyodra, dia beli bunga mulu, ketemu mulu, terus bawa kopi lah segala. Ya wajar lah pas si
Leodranya ngasih bunga, si cowoknya kayak sengaja banget megang tangan, ya wajar lah sebagai wanita muda dan ngelihat cowok ganteng kayak begitu, wajar lah kelepek-kelepek kan. Ya mau nggak mau sih baper gitu kan. Tapi pertanyaan gue kemarin terjawab, kenapa sih cowok ini selalu ke toko bunga, kenapa nggak ke kafe, kenapa nggak ke mall gitu kan. Kalau tadi ke kafe kan punya alasan nih, ngerjain tugas kayak ngerjain skripsi kayak, atau ngapain kayak numpang wifi kayak, nah itu kan punya alasan gitu loh. Ini ke toko bunga gitu loh. Dan terjawab di videonya si Ziva dan Tiara, ternyata bunga itu untuk Ziva dan Tiara. Kalian lihat nggak ada tulisan si Leodra yang dikasih ke Ziva. Dan wow, interesting. Dan di video terakhir, di klipnya yang terakhir, di video klipnya si Leodra, si cowok ini megang tangan, itu bukan tangannya Ziva atau tangannya Tiara. Awalnya sih aku ngerasa mungkin ini salah satu cewek. Aku nggak ada apa-apa sih, nggak tahu kalau ini akan berkelanjutan gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak oke, mungkin ini cewek lain gitu kan. Ternyata itu punya makna juga gitu kan. Di video terakhir, di scene terakhirnya si Leodra itu, Leodra jatuhin bunga dan dia megang tangan, dan si cowok megang tangan cewek, dan cewek itu nggak ditunjukin siapa. Nah, lanjut ke videonya si Tiara, bukan Tiara, Ziva. Si cowok ini nelpon terus pakai kata cantik ya, hai cantik. Playboy memang si cowok ini, playboy sekali. Nah, si Tiaranya tuh bingung, udah tahu kalau ini nggak boleh gitu loh. Dan si cowok ini datang gitu loh. Nah, bawa bunga yang dibeli dari tempatnya si Leodra, ya kan? Terus mereka ketemu mulu, terus pas mereka lagi nonton bareng, si Zivanya ketiduran kan? Nah, dia ketiduran, terus si cowoknya dapat telepon dan kelihatan di handphonenya itu ada dua jenis miss calls. Ada yang 9 miss calls dan ada yang 8 miss calls kan. Nah, artinya ada dua cewek atau ada dua orang berbeda yang memiss call beberapa kali waktu dia lagi sama Ziva. Dan menurutku itu bukan si Leodra. Karena Leodra bilang, Leodra udah jatuhin bunga. Artinya Leodra udah kayak nyesel kali ya. Jadi ada dua cewek lagi di luar sana yang diperlakukan sama kayak mereka berdua. Dan dia nelpon di mobil pas Zivanya kebangun dan nunjukin cincin. Nah, aku kira cincin itu nanti akan dikasih ke Tiara. Ternyata bukan untuk Tiara juga. Dan itu kelihatan nanti di video klipnya si Tiara. Kecewa, penonton kecewa karena orang-orang ngira itu untuk Tiara. At least aku sih ngerasa itu ngira itu untuk Tiara. Dan di scene terakhir itu juga yang patut untuk nanti dibahas. Oke, scene terakhirnya si Leodra seperti itu. Scene terakhirnya si Ziva seperti apa? Dia megang bunga yang dibawa sama si cowok tadi, dan bayangannya di belakang noleh pakai muka sedih dan kayak geram gitu. Itu juga punya makna. Kita nanti bahas di akhir. Nah, di videonya si Tiara nih yang terakhir nih, dimulai dengan Momo. Oh my god, bagus banget. Suaranya itu kayak yang lembut banget gitu loh. Kelepek-kelepek. Tapi banyak orang yang bilang mirip kayak Raisa gitu loh. Dan mau mirip kayak Raisa, mau mirip kayak Giring Niji, mau mirip kayak siapa kayak, yang penting kan bagus gitu loh. Mau mirip siapa, Whitney Houston, yang mana aja kan boleh, nggak apa-apa. Yang penting enak. Yang penting enak untuk didengerin gitu loh. Mau mirip siapapun tidak apa-apa gitu. Dan aku suka itu gitu loh. Ya, dimulai dari Momo. Oke, dan si cowok ini ternyata tinggal di building yang sama, di gedung yang sama, tapi apartemennya berbeda. Si Tiara di 266 dan si cowok di 296. Dan itu juga punya makna menurutku. Nggak mungkin si yang buat video klipnya ini, yang ngerancang video klipnya ini sengaja banget tunjukin nomor itu tanpa arti. Kalau aku jadi orang yang ngebuat, jadi direkturnya, pasti akan sengaja nunjukin dan punya makna gitu loh, membuat orang bertanya-tanya. Dan aku suka banget memang sebenarnya yang namanya story di balik
video klip. Karena aku sempet buat juga sih, ada laguku kemarin, lagu pertama, tapi bahasa Karo sih. Mungkin kalian nggak tahu semua. Dan aku buat cerita di balik dari lagunya. Anyway, kenapa 266? Kalau menurutku ya, lagu ini kan dirilis dulu awalnya pas tanggal 26 Juni. Dan itu mungkin kenapa jadi 266. Dan 296 mungkin ada kelanjutan dari lagu ini di tanggal 296 bulan 9. Kita tunggu aja September tanggal 26 nanti ada apa. Kalau menurutku sih ada sesuatu kelanjutan dari lagu ini. Nah, mereka tinggal di building yang sama, si cowok ini alasannya nge-rescue kucing lah, ngapain lah. Nah, si Tiaranya jadi suka gitu loh. Dan kelihatan mereka pas makan bareng, si cowok ini bilang nggak tersurat lah ya, tersirat kalau si cowok ini suka sama masakannya si Tiara. Nah, akhirnya si Tiara inilah nganterin makanan lah ke 269. Ya, 269. Pas ngetok pintu, si cowok tadi kan di videonya si Tiara megang cincin tuh. Pas diketok pintu, ada cewek yang buka pintu dan ternyata ada cincin. Kuang 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 kuang. Siapakah cewek itu? Kalau menurutku itu adalah tunangannya si cowok. Kan si cowok kan memang playboy. Nah, udah begitu pun si cowok tetap datengin si Tiara kan. Nah, pas si cowok datang lagi ke tempatnya si Tiara kayak ngerasa bingung gitu loh. Di akhir video itu bingung ngizinin masuk atau enggak nih. Akhirnya diizinin masuk gitu loh. Nah, begitu memang di Forbidden Fruits itu memang lebih menggiurkan. Memang hal-hal yang dilarang itu memang lebih menggiurkan. Memang sudah tahu kalau nggak boleh gitu loh. Jangan dimakan apelnya kan gitu kan, kalau di ini kan di kitab suci kan, di Alkitab. Jangan dimakan, ntar dosa lo gitu kan. Dimakan. Nah, sini juga begitu, si Tiaranya kayak ngerasa yang nggak usah disuruh masuk lah nih si Bambang ini gitu kan. Disuruh masuk lagi si Bambangnya kan. Jadi tapi ada yang menarik nih di akhir video. Menurutku di akhir 3 video ini, tiga-tiganya punya akhir yang menurutku akan ada kelanjutan. Akhirnya di akhir videonya si Tiara, dia itu nutup pintu dengan sedih, tapi pas pintunya mau tutup, dia itu tersenyum sinis. Mati kok sekali ini Baskoro gitu kan. Nah, itu yang menurutku sangat jenius sekali. Si Lyodra akhir videonya dia menjatuhkan bunga. Kayaknya dia megang apa? Pisau pemotong bunga. Mau dipotong-potong itu cowok. Yang kedua, si Ziva, dia duduk megang bunga, tapi bayangannya itu noleh. Kalian pernah nggak lihat video atau film horor yang di akhir videonya itu bayangannya dia kayak noleh sendiri gitu loh. Dan itu kayak film horornya itu nggak berhenti di sana gitu loh. Bayangannya ternyata noleh dan itu ada kelanjutan nantinya. Kita lanjut ke Conjuring 2. Kita lanjut ke Beranak dalam Kubur 3 gitu kan. Kayaknya sih begitu. Menurutku begitu. Karena dia noleh, bayangannya itu noleh dan dianya sendiri sedih, tapi bayangannya itu kayak geram gitu loh. Kayaknya dia akan ngebunuh ini cowok. Seakan-akan maknanya seperti itu. Nah, si Tiara mukanya berubah jadi sinis, kayak psikopat gitu kan. Kayaknya cowok itu akan dibunuh, dimasukin ke kantong plastik dan dipotong-potong, dimutilasi di dalam. Seakan-akan kayak gitu loh. Jadi mari kita tunggu aja sampai tanggal 20 nanti tanggal 26 bulan 9 ada apa? Mungkin akan ada kelanjutannya. Kalau menurutku akan ada kelanjutannya. Mereka bertiga ini akan sekongkol, tapi nggak ngebunuh, oke? Mereka ini akan sekongkol dan buat lagu. Mas Yofinya buat lagu untuk mereka bertiga. Mereka ini trio, dan lagunya itu nanti akan seperti ini. Kami bukan boneka, atau dasar kau buaya, buntung tung pacaran. Itu ceritanya tentang pacaran yang pelit ya. Pokoknya begitulah. Tapi kita tunggu aja, oke? Jadi mereka bersatu dan akan dibuatin lagu sama Mas Yofi, kalau menurutku. Dan ya, sekali lagi jangan bosan-bosan ngedukung mereka bertiga, karena mereka itu patut untuk didukung. Mereka punya kualitas dan mereka itu adalah generasi muda yang sedang berkarya gitu loh. Kita patut untuk mendukung orang-orang Indonesia seperti itu. Awak aja yang tinggal di luar negeri bangga banget sama mereka. Jadi hey, ayolah kita dukung. Jangan ada yang syirik-syirikan gitu deh. Jangan ada yang
ya jangan ngejatuhin lah ya. Tapi menurutku fans dari Tiketing itu sangat militan sekali, bagus banget. Kalian tuh kayak bagus jadi salesperson, jadi orang-orang marketing kayaknya kalian bagus. Nah, kalau aku punya perusahaan dan butuh marketing, aku kan hire orang-orang fansnya Leodra, Tiara, sama Ziva, karena mereka tuh sangat militan sekali. Pasti ininya apa namanya, targetnya akan tercapai. Gitu sih. Hey, kalau kalian belum ngecek video versiku, kalian cek ya di YouTubeku. Jangan dibandingin sama Leodra, sekalipun aku pakai versinya Leodra, karena itu aku bikin versi cowok kan, dan aku naikin beberapa naikin 1 atau 2 oktav ya. Dan ya, aku memakai versinya Leodra karena menurutku sesuai dengan personalku. Aku lebih suka yang versinya yang lebih lambat. Gitu loh. Jadi, jangan dibandingin siapa yang paling bagus, tapi itu sangat-sangat tergantung dengan siapa yang dengerin gitu loh. Jadi, kalau berdasarkan karakterku, aku lebih suka yang mendayu-dayu, dan itu Leodra sangat bagus sekali. Bukan berarti yang dua-duanya nggak bagus. Oke, itu aja sih. Dan kita tunggu aja nanti. Good job Mas Yofi, dan good job untuk kalian bertiga. Dan hey, Haris ya namanya si cowoknya ya. Udah bisa tobat kau nak. Jangan sampai dipotong kau nanti. Itu aja sih. Dan menarik, video klipnya menarik. Dan ya, ayo kita viralkan.